Halo guys, kembali lagi bersama saya Rampeng Peng yang sebagai host dari acara Ngobrol Plus Plus. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang keresahan Gen Z dalam menghadapi masa depan. Oke, di sini kita kedatangan tamu nih, yaitu Mbak Putri Nanda. Halo Mbak Putri Nanda. Halo Mbak Putri Nanda, ini dari mahasiswa STMM semester 1 ya? Ya, semester 1. Perkenalkan dong, biar tahu nih teman-teman kita mau tahu tentang Mbak Putri Nanda sendiri. Oke. Halo semuanya, kenalkan nama aku Putri Nanda. Aku dari mahasiswa semester 1 di STMM. Prodi aku Matekstosi. Oh, Matekstosi ya Mbak? Matekstosi Tekstosi. itu gimana Mbak? Kayak manajemen teknik studio produksi. Jadi jurusannya masuknya ke penyiaran. Penyiaran. Jadi kita belajarnya lebih ke teknik-teknik untuk penyutradaraan, penyiaran dan lain sebagainya. Kadang itu Matekstosi itu jarang didengar sama orang awam ya itu. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keresahan Gen Z dalam menghadapi masa depan ya. Gimana sih tentang kehidupan Mbak Nanda, tentang ya kehidupannya sehari-hari Update, ya, yang update itu gimana sih? Kalau untuk terakhir ini, waktu awal masuk kuliah kan baru semester 1 ini, Ya. itu lagi sibuk-sibuknya, mulai dari ospek, habis itu sibuk kuliah, tugasan sini, terus aku juga ada ngambil kerjaan part time, terus ikut UKM juga. Oh, berarti Mbak Nanda ini termasuk orang yang sibuk nih. Bisa dibilang gitu. Orang sibuk nih. Dari situ Mbak Nanda kerja part time itu sama kuliah itu ada kendala nggak sih? Jujur ada banget, dan itu bikin aku pikir awalnya mengambil itu semua di awal-awal tuh bagus ya buat diriku sendiri karena kayak menyibukkan diri dan lain sebagainya. Oh ya. Tapi ternyata malah jadi bumerang di aku sendiri. Mungkin karena ketidaksiapan untuk menghadapi semua kesibukan itu ya. Karena sebelumnya nggak pernah yang sepenuh itu harinya. Tidak seproduktif itu. Terus mulai masuk awal-awal kuliah itu dapat pressure sih dari teman-teman kuliah juga kan, punya lingkungan baru dan lain sebagainya. Terus kenalan sama orang yang latar belakangnya tuh beda-beda dan banyak banget, jadi ke pressure dan pengen juga gitu loh, kayak lebih ke FOMO ya, pengen nyetarain dengan orang lain gitu, biar nggak ketinggalan gitu ya, supaya kelihatannya tuh kayak setara lah sama teman-teman di tongkrongan ini. Dari situ pasti muncul ada keresahannya sih. Nah, keresahan apa yang Mbak Nanda rasakan saat melakukan hari-harian yang sibuk itu sih? Jujur kalau untuk kehidupan di luar kampus sendiri itu semakin gede ini, semakin dewasa ini, semakin sumpek buat aku. Ya, sumpeknya gimana ya Mbak? Sumpek itu gimana? Sumpek itu gimana ya? Kayak pressure-nya tuh selalu ada terus setiap hari gitu loh. Dan muncullah keresahan-keresahan dan overthinking lainnya. Wah, tuh, overthinking nih. Anak muda banget ya. Benar. Soalnya jadi gimana ya? Kehidupan di luar kampus sendiri itu sudah lumayan cukup toksik untukku di luar kampus beberapa bulan ini. Tuh kayak saya kan jujur ya ini, saya kan merokok juga. Terus kalau stres dan lain sebagainya, saya kan anak tunggal, jadi lebih banyak sendirinya gitu loh. Berarti selalu mencari tempat yang sepi-sepi gitu. Iya kan, kesepian. Terus habis itu kalau misalkan punya masalah dan lain sebagainya itu tidak tahu harus kemana. Terus larinya itu ke hal-hal yang tidak baik, seperti kayak merokok itu tadi. Ya main ke tempat-tempat hiburan malam. Dan itu bikin emosional semakin meningkat. Dan di situ bikin makin resah karena jadi diri sendiri itu tidak terkontrol.
jujur pergi ke hiburan-hiburan seperti itu juga FOMO. Ya. Jadi lagi-lagi lifestyle kita itu banyak banget yang gengsi-gengsi sekarang itu tuh cuman ngikutin teman, Oh iya. cuman karena lihat di sosmed terus ingin juga seperti itu. Oh. Padahal ketika sudah merasakan itu tuh rasa sendiri, gak enak sendiri, kayak mulai ngerasa kayak kita tuh tidak seperti itu sebenarnya. Ya, ya. Cuma nyari pelarian dan nggak tahu harus kemana. Oh ya, biasanya aku pernah dengar kalau lingkungan tuh biasanya membuat kalau lingkungan kita baik, Iya. kita akan menuju kepada hal-hal yang baik. Benar, Kalau lingkungan yang buruk pasti kan akan menuju yang benar, buruk-buruk kan. benar. Nah, oke. Dari keresahan Mbak Nanda tadi, apakah ada keresahan di pandangan keresahan di masa depan itu pasti ada kan? Pasti. Nah, Dan itu setiap hari kepikiran. wah itu apa contohnya saja Mbak? Coba dicontohkan salah satunya. Kayak awal-awal masuk kuliah nih kan semangat banget, apalagi itu tuh kampus yang bener-bener aku pengenin gitu. Oh, Terus waktu masih situ tuh awalnya tuh semangat banget. Terus kayak habis itu ketemu sama temen-temen baru, mulai seneng-seneng, terus lupa sama ambisi awalnya kenapa masuk kampus gitu. oh ya, berarti Kebanyakan karena kebawa arus temen itu ya? bener, kebanyakan Oh. seneng-seneng, habis itu jadi lupa tujuan awalnya masuk ke kampus ini tuh apa. Terus suka kepikiran kayak masa iya kayak gini terus, Nah, tapi mulai dari mana ya. Terus kepikiran kayak karena kita lagi seneng-senengnya di lingkup itu gitu loh. Terus kita Oh. kepikiran untuk kayak ya kita nggak tahu gimana keluar dari situ karena lagi seneng-senengnya. oh ya. Terus yang bikin resah kayak masa iya setiap hari gini terus, masa iya nggak belajar gitu-gitu loh, karena kebanyakan main dan lagi-lagi ngikutin gengsi FOMO di lifestyle sehari-hari itu. Itu kan dari satu contoh ya. Mm-mm. Nah, contoh yang lain kan tadi katanya Mbak Nanda sendiri kerja kan. Iya, Nah, itu pasti kan bakalnya mengganggu juga. iya, Itu kan mengganggu apa ya? Dalam kita menuju masa depan itu ada rasa overthinkingnya juga kan. Nah, coba pengalaman Mbak Nanda sendiri ngerasa overthinking itu. Kalau pekerjaan, kalau kuliah, kalau ya kegiatan di rumah lah. Semuanya itu ya gimana ya? Dipikir apa? Merasakan dari 3 hal tersebut itu berat banget. Itu pernah nggak? Pernah. Karena sejujurnya saya bukan orang yang cerita gitu loh sama keluarga, Ya. tidak terlalu sedekat itu. Oh, Makanya pas kayak semua ada pressure tekanan dari kerjaan, kuliah, apalagi waktu itu sempat join UKM, itu tuh kayak keberatan sendiri dan mau minta tolong ke siapa, karena semua hal itu yang mau itu tuh saya sendiri. ya. Kayak aku sendiri yang pengen buat kerja, aku sendiri yang pengen kuliah di situ, aku sendiri yang pengen masuk UKM, jadi nggak bisa nyalain siapa-siapa. Terus akhirnya cuma bisa nyalahin diri sendiri dan nggak bisa cerita karena aku takut membebankan orang-orang sekitar. Jadi semua pikiran capek itu tuh disimpan sendiri, akhirnya terus cuma jadi overthinking sendiri. Oh, Terus nanti lari ke hal-hal yang nggak baik lagi, oh, kayak gitu. Dan gitu. itu tuh bikin emosionalnya semakin buruk banget, nggak bisa kontrol diri dan lain sebagainya. Terus akhirnya resah sendiri, kayak gimana ya cara memperbaikinya dan lain-lain. Kayak nggak jarang juga hal-hal yang kayak gitu, kayak pengen bikin nyerah, akhirnya kayak mau ninggalin semuanya aja lah gitu. Kayak ya udah biar selesai gitu, Ya. karena udah capek, karena tidak punya pelarian lain juga. Kalau tujuan goalsnya Mbak Nanda sendiri apa aja? Kan pasti kan dari aslinya kan Mbak Nanda pengen fokus belajar, pengen lebih fokus ke kan di MMTC sendiri kan, di STMM sendiri kan lebih ke broadcasting kan. Iya, Nah Mbak Nanda kan aslinya pengen mendalami lagi, iya. tapi keganggu dari hal-hal yang tidak positif, Iya, dari iya. teman lah, dari hal-hal kerja. Mm-mm. Nah, Dan sebenarnya hal-hal yang tidak positif itu tuh datang dengan sendirinya dan memang aku sendiri yang menerima gitu loh. ya. Jadi harapan-harapan aku sendiri tuh pengen banget buat jadi lebih baik lagi daripada ini, Ya. supaya lebih fokus buat kuliahnya.
supaya inget lagi ya sama tujuan awal. Dan untuk hal-hal yang dekat ini yang mau saya lakuin itu kebetulan udah keluar dari UKM Ya. supaya lebih fokus sama hal lainnya. Terus mau resign juga, jadi untuk memfokuskan diri buat ya udah kuliah aja dulu gitu loh. Oh, lebih akan memfokuskan Iya, diri ya. iya. Perlahan satu-satu aku lepas supaya goalsku untuk kuliah ini tadi tuh bener-bener yang buat belajar, Oh. bukan buat yang lain-lainnya. Wah, keren nih. Contoh nih Mbak Nanda ingin lebih grow sendiri, Iya, lebih grow up, bener. mengembangkan diri. Nah, dari tujuan-tujuan Mbak Nanda tadi itu udah ada cara-caranya sendiri nggak sih? Untuk aku sendiri itu ada karena kebetulan aku punya satu support system yang dia bener-bener ada terus buat aku dan Wah. ngasih tahu untuk kayak hal ini tuh sebenarnya tidak baik. Oh. Terus bisa diajak tukar pikiran dan ngobrol. Selain kayak aku yang bilang tadi, aku anak tunggal, tidak terlalu dekat dengan keluarga, dan kebetulan aku punya support system satu ini yang dia benar-benar nge-support aku, ada terus, dan dia selalu dengerin gitu. Wah. Ngasih tahu juga mana yang baik, mana yang buruk, dan selalu ngebantu apapun keputusanku, kayak mulai meninggalkan UKM itu tadi, Ya. pelan-pelan. Tapi bukan berarti UKM tersebut itu tuh tidak baik ya, memang balik lagi ke diri sendiri. Ya, ya. Gimana cara Memanage-nya mengontrol ini itu semua, kan. iya, Memanage. kerjaan juga kayak gitu. Jadi yang paling penting banget kalau kalian mau keluar dari sesuatu yang buat kalian itu tuh resah, overthinking dan tidak baik, itu tuh tetap butuh temen ngobrol. Kayak event itu cuman satu, event itu siapapun, mau keluarga, teman atau apapun, itu tetap butuh buat ngobrol sama orang supaya ya kalian tuh tidak lari ke hal-hal yang buruk gitu. Oke. Untuk aku sendiri caranya ya coba buat fokus sama satu jalan dulu, satu tujuan dulu, karena kita kan nggak bisa berjalan beriringan sama banyak hal ya. Ya. Harus satu aja, satu dulu, tergantung kemampuan diri sendiri. Terus kayak untuk aku sendiri caranya ya coba buat lebih dengerin apa kata orang-orang lain, maksudnya untuk hal-hal yang positif. Ketika diri kita sendiri udah ngerasa itu nggak baik, terus orang lain memvalidasi bahwa hal itu memang nggak baik, ya coba didengerin. Ya, Coba jadi lebih menerima gitu ya. ya coba lebih legowo, Ya. bahasa Jawanya, lebih menerima. Oh, Tuh. kadang kan anak muda kan labil kan. Iya, Ya, untuk susah. ego sama diri sendiri. bukan ego dan gengsi. Nah, tadi. itu. Tuh. Wah, keren nih Mbak Nanda. Pengen lebih ke grow up ke masa depan, fokus masa depan, bukan cuma tentang teman atau gengsi semata, Iya. tapi lebih ke masa depan. Karena intinya kita cuma punya diri sendiri kan, jadi keresahan apapun itu tuh harus bisa dihadapin sendiri, dan jangan lari, jangan Jangan kabur. lari dari dari Benar. suatu masalah, Benar, dari iya. Apalagi lari ke hal-hal yang gak baik, karena cuman bikin emosi semakin tidak stabil dan gak nemu jawabannya, pasti akan semakin resah, semakin overthinking. Oke, wah keren nih Mbak Nanda. Kasih apa ya, motivasi sedikit buat teman-teman agar tidak apa namanya, tidak terjerumus ke arah yang salah gitu Mbak Nanda. Biasanya kan orang-orang ngikutin FOMO itu Iya, tadi. Nah, benar. kasih motivasi buat para anak muda nih. Aduh, berarti ya karena diri sendiri juga belum yang Ya. sebaik itu. Tapi kan lebih baik pesan kasih kan, ya. ya dari aku sendiri sih, coba untuk lebih percaya diri, coba lebih untuk menerima hal-hal sekitar, Ya. membuka diri, dan seberat apapun, sesusah apapun, coba buat berdiri di kaki sendiri aja, karena tetap mau kita punya siapapun itu, intinya yang bisa ngebantu cuma diri sendiri. Jadi percaya aja sama diri sendiri, apalagi kayak yang tadi aku bilang, coba lebih dengerin omongan-omongan orang, itu juga perlu, tapi diri kita sendiri juga yang tahu mana baiknya kan. Ya. Jadi berdiri aja di kaki sendiri, pasti tetap
bisa pasti ada jalannya, dan jangan lari ke hal yang buruk. Oh, wah keren nih. Gimana menurut teman-teman? Ini berbobot apa enggak sih? Nah pasti ya berbobot lah. Sedikit ya. Ini kan tentang pembahasan tentang keresahan Gen Z dalam menghadapi masa depan nih. Iya. Mungkin cukup segitu aja. Boleh. Terima kasih Mbak Nada. Banyak udah Terima kasih podcastnya. telah mengisi menjadi narasumber di sini. Iya, Wah, terima kasih. wah. Mungkin sekian saja dari kami. Saya host Ngobrol Plus Plus. Ingin mundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.